Tanah Jawa terkenal dengan keindahan alam, keramahan warga, dan keragaman budaya serta kulinernya yang terinterpretasi kuat di dalam diri saya. Meski masih sekolah, Kulo sangat senang berkeliling untuk belajar dan mengenal lebih tentang tanah pusat kerajaan Mojopahit ini. Berjarak sekitar 150 km atau 4 jam perjalanan darat dari kota Gresik, Kulo nyambangi Kabupaten Blitar di bagian selatan Jawa Timur. Di kabupaten seluas 1588 km persegi ini, aku bertemu Mas Ari. Mas, ki aku arep golek buah pundung iki to. Nendi wite? Enek nang kono. Enek. Sampeyan arep panen to? Iya, aku panen. Oh, ya wis aku ya arep golek iki. Piye golek barang ayo. Oh iya. Kami berada di Desa Mbaos Buton, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Salah satu tempat di mana kita bisa mendapatkan buah pundung. Ini pohonnya, Pak. Iya. Oh, banyak buah ya. Itu bisa manjat. Manjat? Sekarang? Iya. Oh iya iya. Ya Pak, nih Bapak nyontoin dulu aja manjatnya. Awas Pak, hati. Oh, banyak semut Pak, hati-hati Pak. Pundung merupakan pohon penghasil buah yang dapat dimakan yang sekilas mirip dengan duku. Tetapi tajuk pohonnya berbeda. Ayo naik. Naik. Buahnya tumbuh di sepanjang tangkai yang keluar dari batang setahun sekali ini. Jujur, ini pertama kalinya loh aku kenal buah pundung. Ternyata pohonnya bukan cuma besar, tapi malah gede banget yo. Nggak bisa Pak. Licin ternyata. Baiklah Mas, aku menyerah. Mending pakai bantuan saja. Nah, kalau pakai tangga begini kan jadi lebih mudah. Maaf ya, namanya juga pemula. Jadi harap maklum sedikit ya. Soalnya ini susah tenan nih. Buah pundung tumbuh di sepanjang batangnya. Jadi kalau sudah di atas, kita tinggal memetiknya satu persatu. Buah pundung menjadi salah satu tanaman hutan yang biasa dinikmati langsung oleh para petani jika sedang berada di hutan. Tapi selain itu, beberapa warga ada yang memanfaatkannya untuk diolah kembali menjadi beberapa jenis makanan yang luar biasa. Kalau sudah cukup banyak, saatnya turun. Aku sudah tidak sabar rasanya untuk menikmati olahan buah pundung. Ini badhe damel apa Bu? Gawe kue apem Mas. Kue apem. Nggih. Iki buah di Anu bukae dikupas mawon. dikupas mawon Nggih. Nggih. Kula Nggih, kupas batu-batu nggih. Menurut Bu Is, buah pundung harus dikupas terlebih dahulu karena yang kita butuhkan hanya isinya saja. Buah pundung sebenarnya mengandung getah, tapi kalau sudah matang biasanya getahnya sudah tidak banyak lagi, jadi aman pas dikupas. Kalau semua sudah dikupas, tapi pekerjaannya belum selesai Thomas. Aku masih harus membuang bijinya dulu. Jadi, yang nanti akan dipakai untuk bahan masakan itu cuma daging buahnya tok. Sebagai penambah cita rasa gurih dan pencampur adonan, Bu Is butuh santan kelapa kental. Satu lagi, bahan istimewa yang dibutuhkan sebagai bahan yaitu tape singkong. Kabeh wong Jawa pasti tahu dengan olahan dari fermentasi ubi kayu yang rasanya manis ini. Nah, biar mudah dicampur dengan bahan-bahan yang lain, tape harus dihancurkan dengan cara diremas-remas. Kalau membuat kue, bagian sing paling penting ya mencampur semua bahan jadi adonan utuh. Pertama-tama, tape ketan yang sudah dihancurkan dicampur dengan gula pasir dan tepung terigu. Jangan lupa masukkan santan kelapa dan beri air sedikit agar tidak terlalu kental. Lalu remas-remas hingga adonan merata. Niki sampun sak menten cukup?
Sampun, Mas. Nggih, cukup nggih. Nggih, nggih, sampun. Terus mantun iki? Mantun niki mangke dilebetne wonten ngriki. Oh, Wonten adonan niki wonten. mangke diaduk-aduk ngeten. Nggih. Buah pundung yang sudah dikupas tadi dimasukkan dalam adonan dan diaduk jadi satu. Biasane kue apem warnanya putih kan yo. Tapi kali ini kami akan membuat hasilnya jadi lebih menarik dengan diberi warna yang bermacam-macam. Caranya, ya adonan dibagi menjadi dua. Sebagian diwarnai hijau dan sisinya akan ditambah dan dipercantik dengan warna merah. Aduk-aduk terus sampai rata ya, Bu. Tolong Mas terus dicetak neng iku kan ono. Wonten mriku. Heeh, nang Nggih. geni ana citakane to Mas iku. Kali-kali niki. Adonan kue apem dimasak dengan menggunakan cetakan dari besi seperti ini. Satu loyang memiliki banyak bulatan-bulatan kecil dengan ukuran yang seragam. Jadi, dengan menggunakan cetakan ini, bisa didapat bentuk kue apem yang serasi dan sama. Tapi ingat loh, api yang digunakan harus rata besarnya agar adonan satu loyang mateng dan serempak. Oh. Mung dikukus ngono tok. Selain kue apem, Bu Is juga punya satu resep makanan unik yang bisa dibuat dengan campuran buah pundung, yaitu kue ketan susu. Kalau diperhatikan, sepertinya cara membuatnya mudah. Tapi kalau praktek langsung, aku belum tentu bisa sih. Beras ketan yang sudah diwarnai akan dikukus hingga matang. Sementara bahan tambahan berupa air kelapa dan gula pasir diaduk hingga larut. Ketan yang sudah matang, kita tinggal menyiramkan campuran air gula kelapa di atas. Agar lebih sedap dan menarik, buah pundung ditambahkan dan siap untuk dinikmati. Namanya juga orang Jawa. Kue apem dan ketan kukus manis tentu saja aku pernah coba. Tapi Dipun cobi niki. kalau yang dicampur buah pundung Niki apemnya baru kali enak ini niki. aku ngerasake. Kalau ditanya, tentu saja rasanya luar biasa alias enak epol. Tenan lho rek, jenengan kudu nyoba iki. Keharmonisan dan keindahan alam Desa Baos Buton, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, cukup membuat saya betah berlama-lama untuk tinggal dan melepas jenuh dari kepenatan rutinitas sehari-hari. Pemandangan alam yang indah, dengan udara yang sejuk dan aliran sungai yang masih jernih, terasa segar untuk dinikmati. Desa yang terletak 24 km dari kota Blitar memang kaya dengan hasil pertanian dan ternaknya. Badhe didamel napa malih Bu niki? Digawe masak sayur asam manis rasa pundung. Napa nih sing didamel pundunge? Sing digawe kulite iku. Kulit? Iya. Didamel sayur. Heeh. Mbok ya napa enak to, Bu? Ya engko wae njajal lek wis mateng bareng-bareng dirasake Oh, ya. ngaten nggih. Iya. Terus kula ngewangi napa niki? Niki iki iso dibelahi. Oh, ngene, ngaten. Iya. Dipun belah Heeh. dados kawan ngaten nggih. Iya, dadi Oh. papat ya kena, dadi loro ya kena. Oh, nggih 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 nggih. Heeh. Buah pundung biasa dimanfaatkan buahnya untuk dimakan langsung sebagai Manten buah iki segar. dipun Namun, kali ini Bu Is mengajak aku untuk mengolah kulitnya menjadi olahan masakan tradisional. Tempat kami memasak kali ini di Desa Baos Buton, Gandusari, Blitar. Sebagian besar penduduk di sini bertani dan beternak ayam. Dan kali ini saya berkesempatan memasak di area persawahan kering yang belum masuk masa tanam. Untuk memasak asam manis kulit pundung,
Bu Is telah mempersiapkan irisan bawang putih, bawang merah, dan potongan cabai merah. Tidak lupa diberikan potongan tomat agar memunculkan rasa segar pada masakan. Sebelumnya, kulit pundung yang sudah selesai dikupas dan dipotong kecil-kecil harus direbus terlebih dahulu untuk menghilangkan getah yang menempel. Sampun sedaya Bu nggih niki nggih. Oh, nggih. Nggih, kula dadosaken setunggal nggih. Nggih. Nah, mantun niki dipun Direbus. nggih ngoten nggih, kula rebus rimen Anu, nggih. Utusane direbus Mbak Endah mawon. Oh. Sampean bantu ngulek bumbu. Oh, ngaten. Nggih. Nggih. Nuwun sewu, matur nuwun Bu nggih. Nggih. Nah, Nah, sampean saniki bagiane nggih. ngulek bumbu. Oh, ngaten, Niki nggih. sing digawe ngulek. Nah. Nggih, Bu nggih. Sinten? Samenten? Sambil menunggu kulit pundung Sampean nggih. direbus, aku diminta ibu untuk membantu menumbuk beberapa bahan bumbu yang sudah disiapkan. Nggih. Pengalaman bertualang aku kali ini sungguh luar biasa ketika mendapat kesempatan untuk memasak dengan Bu Is, dan membuat aku semakin sadar bahwa di balik kelezatan setiap masakan terdapat proses yang luar biasa. Sebelum diolah, kulit pundung harus direbus terlebih dahulu dan jangan terlalu lama. Setelah semua bumbu dipersiapkan, Mbak Indah sudah menyiapkan minyak panas untuk menumis semua bumbu yang sudah saya persiapkan dengan Bu Is tadi. Pertama-tama, masukkan bumbu yang belum ditumbuk, lalu ditumis beberapa saat, lalu masukkan bumbu yang sudah ditumbuk dan ditambahkan air. Jangan lupa terus diaduk agar semua bumbu tercampur dengan sempurna. Setelah itu, kulit pundung yang sudah dikupas siap untuk dimasukkan. Aduk perlahan-lahan agar tercampur dan diamkan agar bumbu mulai meresap. Wes sumup ya, Bu ya? Heeh. Tak coba sih. Cobaan jajal, Mas. Sip. Sip. Asin, asem, lagi. Oh ya. Tidak perlu menunggu lama untuk menikmati sajian asam manis kulit pundung. Tinggal diangkat dan disantap bersama warga sekitar sini. Sudah saatnya sekarang kita menyantap buah ini nih. Bahkan kulit dari buah pundung yang selama ini dirasa tidak bisa untuk dikonsumsi atau dijadikan olahan. Selamat menikmati. Keramahan desa yang memukau membuatku untuk terus berpetualang di desa yang berada di dataran rendah kota Blitar ini, yang juga kaya dengan hasil pertaniannya. Udara yang sejuk dengan pemandangan hijau membuat aku semakin semangat, apalagi sambil berjalan santai seperti ini. Loh, kok bapak-bapak niki pripun? Wah, niki damel susum niki nggih. Oh, ngaten lha ibu-ibu buah pundi mundung. napa bapak-bapak niki saged masak? Saged. Saged. Nggih, saged. Tanaman bernama latin Bacaurea racemosa sudah mulai jarang kita temui. Bahkan, konon, tanaman buah pundung atau biasa disebut buah menteng yang dijadikan nama jalan di Jakarta Pusat ini sudah jarang kita temui di sana. Maka, tanaman buah pundung termasuk tanaman langka di Indonesia. Tanaman ini tersebar mulai dari Thailand, Semenanjung Malaysia, Sumatera, hingga Jawa. Sekilas, buah pundung menyerupai buah duku. Namun, ada beberapa perbedaan, seperti ukuran buah dan daging dalamnya lebih kecil dibandingkan buah duku.
Walau kulitnya mirip sekali dengan buah duku, warna kulit yang lebih tua dan lebih tebal dibanding buah duku. Nah, ini tolong ya. Oh, nggih. Untuk membuat bubur cendil, diperlukan tepung beras seperti yang sedang saya kerjakan ini. Bagi sebagian warga di kampung Baos ini, memang masih suka memproses bahan baku sendiri dengan cara yang tradisional. Seperti alat penumbuk beras ini, atau biasa disebut alu lumpang. Walau alat ini sudah jarang kita temui, namun bagi masyarakat desa, alat ini menjadi alat yang utama dalam mengolah makanan ketika mereka harus menumbuk bahan yang harus dihaluskan. Setelah semua bahan siap, saatnya kita mencampur tepung beras dengan air dan diaduk hingga merata. Nah, niku dipun aduk pun rata. Oh nggih. Nah, nek pun rata mengke dipun rebus. Nggih. Oh ngaten nggih. Nggih. Kondumen, Pak. Tepung beras yang dicampur dengan air harus tetap diaduk. Selain membuat kematangan yang merata, menghindari lengket atau gosong karena terkena panas wadah yang terlalu lama. Bagi aku, tidak mudah untuk memasak dengan cara tradisional seperti ini. Kepulan asap tungku membuat mataku menjadi perih. Agar cendil buah bundung terlihat lebih menarik, Pak Win akan membuat adonan cendil dengan memberikan pewarna makanan. Caranya, larutkan pewarna makanan dengan sedikit air dan ojo lali rek, beri sedikit gula, lalu masukkan tepung terigu dan aduk hingga pewarna merata ke seluruh adonan. Pak niki sampun durung? Oh, sampun jenengan mriki. Sampun nggih. Nggih. Diangkat nggih. Nggih. Nggih, Pun. Langkah selanjutnya, bentuk adonan bulat kecil-kecil dan isi dengan buah pundung yang sudah dikupas tadi. Rasa manis dan sedikit asam akan bercampur dengan gurih adonan warna-warni yang menyempurnakan cita rasa dalam mulut kita. Adonan cendil pundung yang telah terisi tinggal kita rebus kurang lebih 15 menit. Cendil akan mengambang di permukaan yang menandakan cendil sudah matang dengan sempurna. Ini olahan terakhir dari buah pundung yang akan aku nikmati dengan beberapa warga di kampung Baos Buton ini. Nyuwun sewu, Pak. Nggih. Wih, wakeh ya wite ya. Ki kepeleng nggone sampean, Pak? Nggih. Oh alah, ya iki sing tak goleki ket mau, Pak. Nek misalnya aku ngewangi oleh, Oh, ayo. nggih. Tak ambili yang di atas ya, bapaknya sing bawa-bawa ya. Ya, sini, Pak. Tapi ngomong-ngomong, ini kemana semua ya? Kok aku kayaknya udah kenal dengan salah satu jenis buah tropis ini. Di Blitar, pohon kepel rupanya tidak hanya ada di hutan ataupun kebun, tapi ada juga yang sengaja ditanam di sekitar pekarangan rumah. Mungkin karena rasa buahnya manis, jadi banyak sekali semut yang menempel di pohon kepel ini. Tapi demi buah kepel, ya digigit semut gak apa-apa lah, gak masalah. Kata Lek Fatkur, yang diambil adalah buah yang sudah tua, besar, dan berwarna kecoklatan. Iya Lek, aku memang belum pernah coba buah kepel, apalagi langsung dari pohonnya. Ayo Mas, cobain Mas. Ini Ya, boleh dibuka? boleh. Baunya kayak susu. Masa? Iya. Ya, tak buka sih ya. Ya.
Iya, baunya kayak susu. Cobain rasanya gimana? Kayak mangga rasanya. Iya. Enak, Pak. Oh iya, buah kepel juga biasa disebut buah burahol ini punya banyak nama lain loh, seperti kecindul, simpul, dan turala. Dan dalam bahasa Inggris, tanaman langka ini dikenal dengan nama kepel apel. Semua sudah diambil, Lek. Sekarang kita bisa menikmatinya. Enak, Pak. Habis ini saya pulang boleh? Oh, jangan pulang dulu. Loh, kenapa? Daunnya bisa dimasak itu. Godong kok dimasak piye toh, Pak? Ya biar kamu tahu, cobain. Godongnya ini? Iya, Dimasak? yang muda. Yang mana toh, Pak, yang muda? Ambil yang muda sing mana? Ini, Pak? Iya. Yang ini? Bukan, ini yang tua, itu loh. Oh, ada lagi toh. Ya wis, berarti tak ambil daun-daun mudanya ya, Lek. Wah, piye iki, Lek? Daunnya tinggi-tinggi. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, Pak ya. Nah, kalau begini enak toh. Hehehe. Maaf ya, Lek, bukannya ndak sopan, tapi biar cepet ya gini caranya. Om. Ini apa kok godongnya gede-gede, Pak? Segini cukup ya, Lek. Kalau begitu, beres sudah tugas kita mengumpulkan buah dan daun kepeliku. Wah, setelah mata dan perasaan kita dimanjakan dengan suasana keramahan pedesaan, sekarang saatnya kita memanjakan perut dengan olahan yang akan kita buat dengan Mbak Ayu, salah satu warga di desa ini. Mbak, iki Mbak, wis tak gawane wakeh ngene iki arep digawe apa niki? Iki digawe masakan. Apa masakane? Masakan buah kepel bumbu Bali. Kepel bumbu Bali. Iya. Lah piye rasane? Manis-manis, asem, pedes. Oh, mateng. Sing dienggo sing ndi to? Sing mateng napa ora? Sing mateng bisa, sing masih muda juga bisa. Karena hanya daging buahnya saja yang akan kita gunakan, maka kulit harus dikupas terlebih dahulu. Cara mengupas kulit buah kepel tidak boleh terlalu tebal agar daging buah tidak terbuang banyak dan di samping kulitnya tipis yang menempel pada daging buah. Memasak kali ini, kami juga ditemani oleh Pak Fatkur dan Pak Marlin, pemuda Karang Taruna di desa Baos Buton. Kalau aku perhatikan, sekilas bentuk buah kepel mirip sekali dengan buah sawu. Untuk memasak buah kepel bumbu Bali, Mbak Ayu sudah menyiapkan beberapa bahan bumbu seperti bawang putih, bawang merah, cabai, dan kemiri. Pertama, tumbuk kemiri hingga merata. Kemiri selalu menjadi bahan dasar utama mengolah masakan. Namun, beberapa kandungan seperti protein, vitamin B1, dan lemak juga terdapat dalam buah kemiri. Terkesan pekerjaan ini mudah dilakukan, namun bagi aku butuh perjuangan ketika harus ngulek bahan-bahan bumbu yang mengeluarkan rasa perih di mata ini sampai halus. Pak Marlen sudah menyiapkan api untuk kami memasak. Gampang-gampang susah untuk membuat api di dalam anglo seperti ini. Nyuwun tulung niku, Pak. Wajane. Oke. Dipun, Pak, niki. Nggih. Nah, penake sing dilebokne pertama wi bumbune sik. Minyake dhisik iki lho. Lho, lah piye kok iso? Ya bumbune sik to. Lho, ndi ya minyak sik, Mas. Ndi minyak sik ya kosong. Bumbu sik gosong. Weh, malah podo ribut iki piye. Ya wis, ayo dilanjut ya. Setelah minyak panas, bumbu yang tadi aku tumbuk siap untuk dimasukkan ke dalam wajan. Aduk-aduk bumbu hingga merata. Setelah itu, masukkan potongan daun kepel, tunggu hingga beberapa saat agar daun tidak terlalu keras saat dimakan.
Daun kepal juga memiliki beberapa manfaat. Di samping mampu menangkap radikal bebas, daun kepal juga dipercaya mampu mengobati asam urat dan menurunkan kolesterol. Jadi, jangan ragu lagi. Mulai sekarang, manfaatkan hasil yang alam berikan. Sekarang, masukkan buah kepel yang telah dikupas tadi. Sambil diaduk-aduk ya, agar bumbunya meresap. Setelah semua masuk, biarkan sebentar sampai semua matang dengan sempurna. Dengan disambut keramahan beberapa warga yang seakan menanti kehadiranku, kenyamanan suasana pedesaan sungguh membuatku untuk terus berlama-lama berada di sini. Apalagi kali ini aku juga berkesempatan untuk mengolah makanan dengan Mbak Ayu, salah satu warga di desa ini yang suka sekali memasak kudapan tradisional. Nah, Mbak, kamu maneh lo ya. Bosen aku sampean ketemu ambek sampean iki. Arep dienggo apa maneh iki? Digawe putu. Kue putu. Mm-mm. Iso ta kok sampean gawe kue putu ya? Loh, iso no. Hah? Iso? Iso. Mbak, gaya apa ki, Mbak? Gawe putu. Tak parete kampil ya, Mbak? Iya. Iya ya sampean parut, Mas. Pertama, siapkan campuran isian buah kepel dengan potongan gula Jawa sebagai pemanis, agar rasa sepet pada buah tidak terlalu terasa nantinya. Selagi Mbak Ayu mempersiapkan isian gula, aku diminta untuk mengupas dan mengeluarkan isi buah kepel yang nantinya akan dicampur jadi satu dalam adonan sebagai isian kue putu. Tapi harus diperhatikan, pilih buah yang jangan terlalu matang. Di samping mudah untuk dipisahkan daging buahnya, tekstur buahnya tidak terlalu lembek untuk isian. Wis Mas, mari iki dapat nih. Ya wis kita kira iki disore nek Oh. jaduk. Sok apa disok? Bisa dituang nih Sing ndi? iki. Oh, ambek tepung wi lho. Ah, Langsung disok. langsung. Aduk adonan yang sudah dicampur isi buah kepel hingga merata, agar rasa dari buah kepel terasa saat dinikmati nanti. Setelah adonan merata, bagi adonan menjadi dua untuk memvariasi warna putu agar lebih menarik untuk disantap. Satu adonan kita beri pewarna makanan hijau, dan yang satu kita biarkan tetap pada warna aslinya. Adonannya sudah siap, kita masukkan dalam cetakan yang terbuat dari bambu. Mas, aku tak boleh gini sih ya. Oh, Panitaan ya. oh, iya sampean Iya. gawe ceritane Iya, Mas iya. ya. Seiring dengan perkembangan zaman, cetakan yang aslinya dari bambu bagi beberapa pedagang kue putu sudah ada yang menggunakan cetakan dari pipa. Mangkane awake dhewe pakai cara tradisional ae yo rek, luwih sehat lan iso nglestarikno tradisi budaya khas negeri tercinta. Kue tradisional khas Indonesia ini juga sudah merambah hingga ke Malaysia dan Singapura. Walau bentuknya berbeda, rasanya menyerupai rasa aslinya. Rasa khas gula Jawa yang menjadi isian kue putu pada umumnya membuat rasa penasaran aku ketika dicampur dengan isian buah kepel ini. Pasti enak iki rek. Saat mengisi ke dalam cetakan bambu, perhatikan jangan terlalu padat loh. Harus pas agar hasil cetakan terbentuk dengan sempurna. Agar matang merata, kukusan harus ditutup dan kita tunggu beberapa saat. Ngene iki dadine pirang lho. Iya. Suwe apa ora? Dilungkas mati gitu. Bentar Eh, lagi, Pak. nyapa? Dilungkas. Gong sik. Oh, adae. Oh, ngono ya. Ini, Mbak. Mari engko dipludut-pludut ngono wi lho to. Oh, disogok ingin lho ngene.
Setelah matang dengan sempurna, kue putu dikeluarkan dengan cara didorong perlahan agar tidak merusak bentuknya. Putu buah kepel siap dihidangkan. Gurih adonan dan manis buah kepel beserta lelehan gula yang melumer di mulut membuat bibir dan lidah bersilat untuk menaklukkan kelegitan rasa putu buah kepel ini.